Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Haris Miftahul Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah vulkanologi. Saya Radif Fauzan dengan RP 507231003. Di sini saya akan mempresentasikan juga hasil review resume saya dengan jurnal Geologi Gunung Api Purba dengan chapter 4. Next. Pertama dari pengantar erupsi gunung api. Erupsi gunung api merupakan proses keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Dari pernyataan proses keluarnya magma itu dapat diartikan bahwa benar-benar keluar atau ekstrusi ke permukaan bumi atau sebelum ke permukaan bumi. Yang kedua, erupsi terjadi karena tekanan gas di dalam dapur magma itu melampaui kekuatan batuan penutup. Bisa bilang terdapat pressure di dapur magma tersebut. Dan tekanan ini menyebabkan magma tergorong keluar secara eksplosif atau mengalir perlahan. Proses erupsi ini mencerminkan pelepasan energi besar dari dalam bumi yang dapat mengubah permukaan secara cepat. Ketiga, aktivitas vulkanik tidak hanya menyelesaikan bahaya, tapi juga membentuk tanah subur dan juga air sumber energi panas bumi. Setiap letusan memiliki karakteristik unik tergantung pada komposisi magma dan juga kondisi geotektoniknya. Next. Selanjutnya terdapat klasifikasi berdasarkan bahannya, komposisi bahan. Erupsi magmatis, yang pertama adalah terdapat erupsi magmatis yang terjadi murni akibat dorongan gas dan juga tekanan dari magma tanpa interaksi eksternal. Letusan ini bisa bersifat efusif, mengalir, dan juga eksplosif atau meledak. Kedua, erupsi freatik. Itu disebabkan oleh interaksi antara air tanah atau air permukaan dengan batuan yang panas, menghasilkan letusan uap dan juga pecahan batu. Ketiga, erupsi freatomagmatis adalah gabungan keduanya. Ketika magma bersentuhan langsung dengan air sehingga terjadi ledakan besar. Selanjutnya terdapat klasifikasi berdasarkan sifat aktivitasnya. Yang pertama terdapat erupsi eksplosif. Itu menghasilkan lontaran material secara tiba-tiba dan menciptakan awan panas dan juga letusan yang tinggi. Seperti ini. Lalu erupsi efusif itu bersifat tenang, mengalir lambat menutupi area luas tanpa letusan besar. Beberapa gunung api mengalami kombinasi kedua tipe ini. Misalnya erupsi awal eksplosif diikuti dengan keluarnya lava. Ketiga, pola ini mencerminkan tingkat gas larut dalam magma dan juga kestabilan kondisi vulkanik. Klasifikasi aktivitas membantu dapat membuat bahaya model bahaya untuk setiap gunung api yang aktif maupun yang berubah seperti itu. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan lokasi erupsinya. Yang pertama, erupsi sentral itu terjadi melalui kawah utama di puncak gunung dan menghasilkan bentuk kerucut yang simetris. Nah, yang kedua, erupsi lereng atau bisa bilang lateral itu muncul gunung di sisi tubuh gunung karena tekanan internal yang mencari jalan baru seperti itu. Jadi di samping-sampingnya lah. Yang ketiga itu erupsi eksentris terjadi jauh di kawah utama. Biasanya karena retakan akibat deformasi kerak ataupun di permukaan itu ada fracture lah. Itu beberapa sistem vulkanik menunjukkan pada erupsi linear mengikuti zona patahan aktifnya seperti itu. Next. Selanjutnya membahas terkait mekanisme erupsi. Nah, saat tekanan gas di dapur itu meningkat, magma terdorong naik melalui konduit hingga mencapai permukaan. Jika tekanan dilepaskan secara tiba-tiba, terjadi fragmentasi magma menjadi abu lapilli dan juga bom vulkanik. Selanjutnya, dalam erupsi efusif ini, magma itu mengalir tenang karena viskositasnya itu yang rendah dan menghasilkan lava basaltik yang luas. Erupsi eksplosif sebaliknya menghasilkan piroklastik dan juga kolam letusan yang dapat mencapai stratosfer. Pola tekanan dan juga pelepasan gas inilah yang menentukan apakah letusan akan bersifat destruktif atau konstruktif. Seperti itu. Next. Selanjutnya terdapat tipe-tipe erupsi gunung api. Yang pertama, gunung erupsi Hawaii. Itu dijadikan oleh lava yang encer, yang mengalir jauh dan juga menghasilkan api perisai yang landai. Seperti efusif lah dia. Lalu yang kedua, erupsi Stromboli. Itu terjadi ketika periodik dengan letusan kecil yang memuntahkan bom dan juga lapis ke udara. Yang terakhir, erupsi vulkano itu menampilkan letusan sedang dengan kolam abu tebal. Sering diikuti aliran piroklastik, erupsi plinian dan juga ultraplinian. Merupakan letusan besar dengan kolam abu setinggi puluhan kilometer dan volume material yang sangat besar. Seperti itu. Selanjutnya, contoh erupsi besar dunia. Yang pertama terdapat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang menyebabkan tsunami besar dan juga menghancurkan sebagian besar tubuh gunung membentuk kaldera. Ada kaldera.
Krakatau seperti ini. Gunung Krakatau tua, fase konstruktif, habis itu membentuk kaldera. Anak Krakatau sejak 1927 dengan fase konstruksi yang keempat. Selanjutnya Gunung Saint Helens pada tahun 1980 itu menunjukkan contoh letusan lateral yang disertai longsoran besar di Saint Helens. Lalu selanjutnya terdapat Gunung Pinatubo pada tahun 1991 di Filipina menghasilkan kolom abu 40 km tingginya dan juga menurunkan suhu global sementara. Mauna Loa di Hawaii itu menggambarkan erupsi efusif panjang yang membentuk deretan luas dari lava basaltik. Dan terakhir di Indonesia, Merapi atau Gunung Merapi itu dikenal dengan awan panasnya yang berguguran terus menjadi ancaman periodik bagi penduduk sekitarnya atau masyarakatnya. Dan yang terakhir, nah, selanjutnya terdapat indeks letusan gunung api atau VEI. Nah, VEI sendiri itu singkatannya Volcanic Explosivity Index yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya erupsi berdasarkan volume, durasi, dan juga tinggi kolom letusan. Selanjutnya, skala VEI itu berkisar dari 0 yang bisa disebut letusan lembut hingga 8 atau letusan super kolosal seperti Gunung Toba. Setiap kenaikan satu tingkat menunjukkan peningkatan volume lontaran sekitar 10 kali lipatnya. Dan yang terakhir, erupsi dengan VEI 3 sampai dengan 4 itu termasuk besar dan juga sering menyebabkan gangguan penerbangan serta iklim lokal. VEI di atas 5 itu jarang terjadi karena jarang terjadi tetapi dampaknya itu global, mempengaruhi iklim dan juga atmosfer bumi. Penggunaan VEI itu juga membantu perbandingan antara gunung api dan juga menentukan strategi mitigasi yang sesuai. Seperti itu. Selanjutnya terkait terakhir ya, pembahasan terakhir terkait hubungan VI dan juga periode istirahatnya. Gunung api dengan periode istirahat yang panjang itu cenderung menghasilkan letusan lebih besar karena tekanan terakumulasi yang lama dan sebaliknya gunung dengan letusan sering itu biasanya memiliki energi yang lebih kecil karena pelepasannya terjadi setiap dibilang bertahap seperti itu. Dan yang terakhir, data umur batuan juga stratigrafi piroklastik dapat digunakan untuk memperkirakan siklus aktivitas tersebut. Contoh nyatanya adalah gunung api, Gunung Merapi yang memiliki pola letusan berkala setiap beberapa tahun hingga dekade. Analisis hubungan ini membantu prediksi potensi letusan masa depan dan juga menentukan zona aman. Seperti itu. Baik, dikarenakan presentasi kali ini sudah berakhir, jika terdapat kesalahan dan juga kata dan juga ilmu, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.